Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Bahkan sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah amal soleh. Bersyukur kita bisa mengawali aktivitas kita dengan menjalankan sebuah ibadah, yakni ibadah sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin setiap Ahad pagi. Semoga ibadah yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis ataupun kajian pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bisa istiqomah menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan kita selalunya berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita istiqomah sampai akhirnya nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan sirah nabawiyah. Tentunya sebelum kita membahas sirah nabawiyah, beliau Syekh Shafi'i Rahman Mubarakfuri dalam kitab Rahikul Maktum, beliau mengawali dengan membahas tentang Jazirah Arab. Jazirah Arab. Nah, maka muncul pertanyaan, kenapa kok harus Arab kan? Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Arab, negara Arab sebagai negara yang atau bangsa Arab sebagai bangsa yang di sana muncul kenabian, bangsa yang di sana muncul Islam. Orang yang Jawa wae, Jawa banyak nabi palsu kabeh. Saya dapat cerita dari Ustaz Tengku. Jadi ada di UMS itu kan banyak mahasiswa yang pemikiran agama itu dari luar negeri, Bu. Ya. Itu mengatakan ini, jokesnya itu ngomong Indonesia itu negeri para nabi. Neng nabi ini palsu kabeh. Indonesia itu negeri para nabi, neng negeri ini apa pahabinya palsu kabeh. Nah, maka muncul pertanyaan, kenapa Allah menjadikan kenabian terakhir? Ini dia, kenabian terakhir itu dari bangsa Arab. Ya tentunya ya jawaban yang pertama yang harus menjadi keyakinan sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini kersane Gusti Allah kan. Itu yang paling utama. Ya, ketika kenapa kok Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang di situ muncul kenabian atau muncul awalnya Islam, tentunya ya ini kaitannya dengan
keyakinan bahwa itu adalah mutlak kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar utamanya seperti itu. Ya. Ya bisa saja kalau memang Allah berkehendak untuk mengutus nabi dari bangsa yang lain, ya itu juga kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dasar pertama yang harus dibangun. Lah, maka kemudian para ahli sejarah ya berusaha menganalisa. Iya ya, kok kenapa? Kok harus bangsa Arab, kok enggak yang lain saja? Bapak Ibu rahimakumullah. Dilihat dari segi geografis. Geografis ini tata letak ya. Panjenengan nanti bisa dibuka peta bangsa Arab. Negara atau bangsa Arab ini, Jazirah Arab ini terletak di tengah-tengah dua negara besar ketika itu, dua super power zaman saat ini, ya, yakni ada Romawi dan Persia. Ada pundi semisal niki Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab berarti yang sebelah kanannya, kalau tidak salah kanannya itu adalah Romawi, sebelah kirinya adalah Persia. Itu dua kekuatan besar pada waktu itu. Ya, itu bahasa sekarang itu negara superpowernya zaman dahulu seperti itu. Ada Romawi dan Persia. Lah di tengah-tengah itulah Jazirah Arab. Nyempil di tengah, Pak. Ya, ini dua-dua ini negara superpower Romawi dan Persia yang terlibat perang besar. Lah di tengah-tengah itu ada bangsa Jangan ningali di peta itu ya hanya sebuah jazirah kecil di tengah-tengah dua negara besar yang juga dilihat dari iklim dan itu Jazirah Arab itu hanya bentangan padang pasir. Ya, Jazirah Arab itu kan secara arti itu artinya adalah bentangan padang pasir. Arab golek apa ning tengah padang pasir? Ki hawane panas seperti itu. Artinya bagi dua negara superpower itu Arab itu seperti hal tidak diperhitungkan. Nggih, tidak diperhitungkan. Melihat kondisinya seperti itu. Zaman dulu loh, nggih. Kita ini kembali ke zaman dahulu. Bentangan padang pasir yang gersang, tidak ada apa-apa. Apa yang mau diharapkan? Nah, zaman dulu belum ngerti nek di dalamnya itu ada minyak bumi. Ngerti ada yang minyak bumi ya, memang saiki kan. Nah, itu dari letak geografis sehingga relatif tidak terkotori secara peradaban barangkali ya. Negara itu kalau sudah menjadi negara besar, menjadi negara pusat superpower niku kan peradabannya sudah berbeda. Ya, beda seperti mungkin tempat wilayah yang di situ masih pelosok. Itu masih istilahnya masih betul-betul ori masyarakatnya itu. Tapi kalau masyarakatnya itu sudah ada di masyarakat yang perkotaan lah ya, itu sudah peradabannya sudah berbeda. Lah itu dari sisi geografis. Kemudian para ulama juga melihat dari sisi sosialnya, kemasyarakatannya, bahwa bangsa Arab itu meskipun mereka itu nanti sebelum diutusnya Nabi Muhammad dikenal sebagai Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah itu maksudnya adalah jauh dari wahyu. Mereka adalah orang yang memiliki akhlak yang baik dalam satu sisi. Seperti orang Arab itu orang yang amanah, orang yang betul-betul berpegang ya, seperti dalam hal perjanjian, amanah, jujur. Lah itu sisi nilai baik pada bangsa Arab. Ya meskipun dalam hal mungkin seperti nanti dalam gambaran Arab Jahiliyah itu membunuh
anak perempuan itu ada. Ya, bahwa kemudian perjudian, bahkan perzinahan merajalela, akan tetapi pada satu sisi mereka itu memiliki akhlak-akhlak yang baik, pemberani. Ya, orang Arab itu pemberani. Mereka juga orang yang menepati janji, orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, yaitu nanti bisa dilihat dari kebiasaan atau adat yang di sana. Bahwa bangsa Arab ketika mereka terjadi peperangan, kemudian kok terjadi adanya muahadah, gencatan senjata ataupun perjanjian, ya mereka akan pegang perjanjian itu. Nah, ini kebiasaan yang baik ya pada diri Arab. Meskipun ya nanti sebelum bisa diutusnya Nabi ada istilah Arab jahiliyah. Lah itu dikaji oleh para ulama. Ya, maka itu tadi kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini beliau Syekh Shofie Rahman Mubarakfuri ya, menyebutkan adapun asal usul bangsa Arab. Arab yang kita maksud adalah Arab di mana Rasulullah SAW lahir di situ adalah Arab dari keturunannya Nabi Ismail. Arab dari keturunannya Nabi Ismail. Yang Nabi Ismail adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita runut secara nasab, makanya kan Nabi Ibrahim itu mendapat julukan apa? Abul Ambiya, bapaknya para Nabi Ibrahim. Nanti ada kisahnya, punya putra dua. Yang pertama adalah Ismail. Dari Ismail inilah kemudian muncul bangsa Arab, dari situlah Rasulullah lahir. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim punya anak dari jalur Ishak. Dari Ishak itulah turun temurun ya termasuk nanti Bani Ishak. Kalau dirunut sama ketemu yakni Nabi Ibrahim. Maka beliau Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapaknya para nabi. Nah, jadi pembahasan yang dimaksud Arab yang di situ Rasulullah SAW muncul adalah Arab dari anak turunnya Nabi Ismail. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada sekilas terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, bahwa wa huwa sayyiduna Ibrahim alaihi salam min biladil Iraq. Bahwa Nabi Ibrahim itu dulunya awalnya asalnya itu dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang dari Irak. Asal usulnya Nabi Ibrahim. Beliau berdakwah di sana. Tidak ada yang beriman kecuali dua orang. Satu sepupunya sendiri, seorang perempuan, yaitu Sarah, yang tidak lain nanti adalah istri beliau. Nah, kok istri? Nah, sepupu ini tunggal bah. Nah, kok dinikah? Boleh apa mboten? Boleh. Ya, itu boleh. Tunggal bah. Itu yang pertama. Yang kedua, keponakannya sendiri. Beliau adalah Lut, yang nantinya beliau adalah seorang Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Yang Nabi Lut ini kaumnya ini kaum apa? Kaum bahasa saiki boti. Kaum boti. Napa boti napa, Pak? Iya, saya kok tarik kula niku boti apa to boti oh alah. Jeruk makan jeruk tiba. Iya. Lah, tinggallah yang beriman ternyata dua orang. Maka kemudian beliau menikah dengan Sarah. Beliau kemudian hijrah ke Palestina. Ya, di Palestina beliau berdakwah, mendakwahkan Islam. Ya, sepanjang perjalanannya ya beliau berdakwah. Sampai kemudian beliau juga berhijrah ke Mesir. Ya, nah ini negara-negara yang ada di atas nih. Kalau semisal ini Arab, Mesir, Palestina itu kan di bagian atas. Beliau masuk ke Mesir. Lah ketika itu
Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Namanya Fir'aun. Disebutkan namanya Fir'aun. Jadi ternyata Fir'aun itu merupakan julukan ya bagi raja bangsa Mesir. Lah, raja Mesir ini memiliki kelainan. Napa kelainan ini napa? Mbok pilih kula nate nyampaiaken napa? Hah? Seneng bojone wong. Jadi rada kelainane ngeten niku, Pak. Ada raja ya, suka istrinya orang. Lah nek orang ngene sing duwe ora masalah kan. Lah iki sing disenengi malah bojone wong terusan piye? Rada kelainan. Ya. Maka kemudian ya Nabi Ibrahim itu punya strategi. Ya, berkata kepada Sarah, ya, nanti kalau kamu ditanya, kamu apanya, siapanya si Ibrahim? Jawab, dia adalah saudaraku. Ya kok saudara? Wong awake dhewe iki suami istri kok saudara ki piye? Berarti ngapusi sampean. Ya, maksudnya adalah saudara seiman. Karena tidak ada yang beriman di dunia ini ya kecuali kita ini berdua. Nabi Ibrahim. Maka ada satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis ini sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Lam yakdzib Ibrahim illa salatan." Nabi Ibrahim itu tidak pernah berdusta kecuali dalam 3 kondisi. Ini pun oleh para ulama dihukumi bukan kedustaan. Nggih. Wonten surat Shofat ya, ayat yang keberapa ya saya lupa. Sebelum 102 itu menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim. Ketika itu Abraha itu Raja Abraha karena agamanya adalah menyembah patung. Jadi Abraha itu meminta kepada seluruh warganya menghadiri acara yang acara itu adalah acara pengagungan terhadap sesembahan mereka patung. Maka semua warga suruh ikut hadir. Ya. Maka ketika didatangi, ayo teko iki peringatan bahasa kita mungkin peringatan iki hari nasional, peringatan memberikan pengagungan kepada patung-patung mereka. Maka Nabi Ibrahim beliau mencari alasan. Ini sakimun. Aku sik lara. Saya sedang sakit. Ya. Maksud Nabi Ibrahim apa? Ya. Maksudnya sakit hati. Orang kok awake badannya sakit itu enggak. Ya. Beliau mengatakan ini sakit. Aku sedang sakit. Sakit hati. Lah iya. Ya. Wong yang menciptakan langit bumi, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki itu Allah. Kok tidak menyembah Allah? Malah menyembah berhala. Nah, menika mangke sanjenengan saged buka surat Shofat ayat 89. Surat Shofat ayat 89 itu adalah alasan Nabi Ibrahim ya ketika diminta untuk menghadiri acara memberikan pengagungan terhadap patung-patung, beliau menjawab, kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Maksudnya apa? Sakit hati lah itu. Pengiran ini Gusti Allah kok malah nyembah patung. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kisah niki. Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung niki. Nah, nggih, dengar kisah itu. Jadi ketika Abraham bangun patung, ada patung yang paling besar. Di sekeliling patung besar itu ada patung-patung kecil. Wah, Nabi Ibrahim tidak rela, tidak ridho. Dihancurkan patung-patung yang kecil, disisakan yang paling besar. Ya, kampaknya dicemepake di situ. Maka kemudian Abraham marah. Nabi Ibrahim dipanggil di sidang. Siapa yang menghancurkan patung-patung itu? Nabi Ibrahim menjawab, "Ya menjahat menghancurkan patung ya sing gede itu, nyatane sing gede sing tidak hancur sendiri." Nah itu yang kedua. Ya, jadi
Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kondisi. Yang pertama tadi beliau mengatakan ini sakim, yang kedua terkait dengan kasus berhala, yang ketiga terkait dengan kasusnya Sarah ini. Ya, engko nek ditekoki jenengan niku sinten niku saudara. Ya, bahwa maksudnya adalah saudara seiman. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan Nabi Ibrahim ini bukan kedustaan pada hakikatnya, tapi namanya adalah tauriah. Nanti mireng Pak, istilah tauriah. Tauriah itu adalah silat lidah. Silat lidah itu apa ini? Perkataan yang ambigu, multi tafsir. Seperti arti perkataan saudara. Ya nyatanya memang saudara seiman, gitu ya. Bukan kok saudara kandung. Ya. Bahwa kita di Palestina katakanlah, oh mereka saudara-saudara kita, malah bukan saudara kok kakak adik, bukan. Tapi saudara di situ maksudnya adalah saudara. Nah ini oleh para ulama dikatakan sebagai apa? Tauriah. Tauriah itu adalah perkataan, ucapan yang multi tafsir. Ini boleh yang seperti ini. Nah, itu tauriah. Kalau saya baca di Syarah Riyadhus Shalihin, Shalih Utsaimin memberikan contoh ngeten, Pak. Seumpami nggih. Jenengan duduk di depan rumah. Depan rumah sedang duduk ngeten nggih. Sedang duduk di depan rumah. Kemudian ada orang lewat. Dikejar-kejar sama orang lain. Lewat kejar orang lain, ngumpet. Nah, terus orang yang kejar itu datang, tanya kepada jenengan, Pak, lihat ada orang lewat sini, pakai baju warna hijau seumpama. Ya. Lah jenengan jawab, selama saya berdiri di sini, ya, saya tidak lihat lewat orang pakai baju warna hijau. Kira-kira orang ini berdosa enggak? Berdusta mboten? Jenengan posisinya sedang duduk, itu oke? Okay? Jenengan posisinya sedang duduk, terus ada orang pakai baju hijau lewat, sedang dikejar-kejar. Wah, yang ngejar itu datang, tanya kepada jenengan, Pak, jenengan lihat orang lewat pakai baju hijau? Lah jawabin, selama saya berdiri di sini, padahal kan kondisinya duduk, itu kan? Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat ada orang baju warna hijau lewat. Nah, itu namanya silat lidah, tauriah. Kira-kira nih jawaban orang tadi ngapusin apa mboten? Arep bilang ngapusi kok yo, tapi kok yo orang ngapusi, tapi kok koyo nah itulah namanya tauriah. Nggih. Itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin, itu namanya adalah tauriah, multi tafsir. Sama bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah apa? Tauriah, multi tafsir. Saya sakit. Lah kok sakit? Wah, badannya sehat kok. Sakit hati. Sakitnya itu di sini. Kata Nabi Ibrahim itu, jadi lagu itu sakitnya itu di sini, maksudnya sakit hati. Itu perkataan yang multi tafsir. Nah, itulah pinternya Nabi Ibrahim seperti itu. Lah itu namanya tauriah. Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali dalam 3 perkara ini. Salah satunya adalah pada kisahnya Sarah. Lah masuklah Nabi Ibrahim ke negeri Mesir. Di situ ada raja yang dolim itu tadi, ya, rodo ganjen ini. Ini rajanya itu ya rodo ganjen. Melihat Sarah itu seorang wanita yang cantik. Maka ketika Sarah dipanggil untuk menghadap raja tadi, raja ini ingin rodo-rodo. Sarah itu berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan raja zalim ini. Lah, ketika si raja tadi, raja Mesir itu hendak pengen megang Sarah, itu tangannya langsung kaku, mboten saged digerakkan. Tangannya itu langsung kaku, berat, tidak bisa dikerjakan.
Kok seperti ini? Maka kemudian raja itu minta kepada Sarah untuk ya, didoakan biar bisa gerak lagi. Ya. Dan itu terjadi sampai 3 kali. Ketika Raja Mesir itu pengen hendak memegang Sarah, itu tangannya menjadi kaku, nggak bisa digerakkan. Itu sampai 3 kali. Maka Raja Mesir ini merasa takjub dengan Sarah. Iki, wong kok hebat men toh. Ini kok orang hebat sekali. Maka Raja Mesir ini kemudian menghadiahkan. Nah ini yang perlu menjadi catatan Pak. Ini kok nopo nggih? Kisah ini masyhur. Cuma salah. Menghadiahkan seorang budak wanita kepada Sarah dan Ibrahim. Lah, budak ini menghadiahkan budak ini kemudian dikoreksi oleh para ulama. Tapi ini kadung masyhur. Kalau beliau Syekh Sofi Rohman Mubarakfuri, mungkin jenengan bisa dibuka Sirah Nabawiyah Rahikul Mahtum, ya, beliau mengatakan bahwa yang dihadiahkan itu bukan budak, tapi adalah anak si raja itu sendiri. Saking kagumnya Raja Mesir terhadap Sarah, maka diberikanlah anaknya sebagai hadiah agar anak itu bisa bersama dengan Sarah. Karena melihat kehebatan Sarah, wis wonge ayu, hebat. Hebatnya apa itu tadi? Si Raja Mesir mau megang niku mboten sakit napa-napa. Ndak bisa gerak. Itu bagi Raja Mesir, iki orang ini hebat. Sehingga menghadiahkan putrinya yang namanya sinten? Hajar, dihadiahkan kepada Sarah. Lah cerita yang masyhur yang tersebar di kalangan masyarakat, Raja Mesir menghadiahkan seorang budak, padahal itu fatal dan salah. Berarti nek ngono Nabi Muhammad itu dari keturunan budak, wa iyadzubillah. Nah ini yang menjadi koreksi. Nah, mungkin berarti nek jenengan mireng, kok ada orang cerita bahwa Nabi Ibrahim dan Sarah diberi hadiah seorang budak, salah. Bahwa Hajar itu bukan seorang budak. Hajar itu adalah kenapa mau tadi? Anak dari seorang raja. Sehingga keturunan nasabnya itu berarti betul-betul nasab seorang raja. Nah, ini menjadi catatan. Nah, maka di sini kita Rahikul Mahtum, ya, Raja Mesir tadi akhirnya menghadiahkan putrinya hatta akhdamaha ibnah. Ibnah itu bintun, anak perempuan. Anak perempuannya kepada Sarah. Nah, ini menjadi sekali lagi catatan besar. Wah itu dibahas Pak. Sehingga ini yang dijadikan oleh orang-orang Yahudi, ya, mereka mengatakan Muhammad itu anak dari seorang budak. Ya, tadi karena kisahnya itu dikatakan Hajar itu adalah budak yang dihadiahkan kepada Ibrahim dan Sarah. Nah, ini penting, ini sejarah ini perlu kita ketahui. Maka kemudian setelah itu, setelah dari Mesir, Nabi Ibrahim, Sarah dan juga Hajar kembali ke Palestina. Nah, disitulah kemudian si Sarah, ya, Sarah menikahkan suaminya dengan Hajar. Ini bahasanya belum Pak. Di sini gitu ya Pak. Sarah menikahkan artinya si beliau Sarah ini rela, ya, memberikan, ya tadi menikahkan wa zawwajatha Sarah Ibrahim. Di sini wa zawwajha Sarah Ibrahim. Sarah menikahkan Hajar dengan Ibrahim. Masya Allah. Ya, itulah karena memang waktu itu Sarah beliau bahasanya dalam kondisi mandul, tidak punya keturunan. Maka beliau sebagai seorang istri yang bijak mempersilahkan suaminya untuk menikah lagi. Wah, 2 hari yang lalu Pak, saya scroll IG
Lucu. Jadi ada seorang istri memergoki suaminya selingkuh. Ya, suaminya niku ajeng kencan sama selingkuhannya. Sing jemput sinten? Malah istri sahnya. Selidik punya selidik. Suami istri itu sudah 11 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Ya, padahal istrinya udah ngomong, Pak, nek jenengan ajeng nikah melih, monggo. Malah sing lanang milih selingkuh ya terusan piye. Wah ya tuh bilang. Ya. Lucu bener. Wong istri pertama sudah bilang, Pak, ya karena itu kan 11 tahun belum menikah, no? Nikah belum dikaruniai anak, istri pertama ngomong, nek jenengan pengen nikah lagi nggak apa-apa. Malah lanangnya ra nikah malah selingkuh ya, ngawur tenan itu. Oh, Sarah sebagai istri sah, istri pertama ya mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Sarah. Lah dengan Hajar gitu. Ya, dengan pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar inilah kemudian lahir yang namanya Nabi Ismail. Ya tetap mungkin sisi manusiawinya ya. Jenenge wong hamil niku kan perlu perhatian khusus. Ya, akhirnya kan Nabi Ibrahim lebih perhatian terhadap si Hajar, kondisinya kondisi hamil, kondisi seperti itu, wahnan ala wahn. Disitulah kemudian muncul rasa cemburu. Waduh, lah kok bapaknya malah lebih perhatian kepada yang kedua. Lebih-lebih ya bisa melahirkan anak. Gejolak. Kemudian diperintahkanlah Nabi Ibrahim ya untuk mengajak hijrah ya Hajar dengan Ismail. Ini ya pas ngepasi pembahasan ini Arab Zulhijjah ini biasanya kisah ini pas Idul Adha itu sebulan balen ini. Dibawalah kemudian Hajar dengan Ismail yang ketika itu kondisi masih bayi di satu tempat yang gersang. Ya, biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, di satu tempat lembah yang tidak ada kehidupan. Ini di bawah itu seorang ibu dengan bayi kecilnya bawa ke tempat ya sekarang yang jadi Mekah Ka'bah itu dulu tempat yang gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Bayangkan. Ya, tapi bagaimana lagi wong itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibawalah kemudian Hajar dan Ismail ke lembah itu tadi, ditaruh di situ. Ya, ditinggali hanya bekal mungkin sebotol air minum dan juga sekantong kurma. Ditinggal. Loh Hajarnya, Ibrahim, kamu hendak kemana? Apa kamu tega meninggalkan istri dan anak yang masih bayi di tempat yang tidak ada kehidupan? Wih, itu Nabi Ibrahim itu mboten noleh, Pak. Dipanggil Ibrahim niku mboten noleh. Yo ora tega. Maka kemudian si Sarah, ngapunten, Hajar gitu, mengatakan seperti ini. Apakah ini adalah perintah dari Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, Masya Allah, hebatnya seorang ibu yang namanya Hajar. Tingkat tawakalnya la haula wala quwwata illa billah. Kalau memang ini perintah dari Allah, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu satu pelajaran penting, Pak. Dalam kondisi mungkin serba sulit, kalau seorang itu betul-betul memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu perlu dicatat, ya, ditanamkan dalam hati kita.
Sesulit kondisi apapun yang kita hadapi, kalau kemudian kita itu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Betul itu. Tinggal bekalnya habis, mulai ya Hajar ini pontang-panting ya Safa Marwah mencari air untuk bayi yang nangis kehausan. Masya Allah. Ketika Hajar itu, dan kemudian itu kan menjadi syariatnya kita. Ya, ini ketika sa'i Hajar ya keliling. Lah malah justru air itu muncul dari bahasanya apa sih? Pancalan kaki Nabi Ismail. Zam-zam itu artinya kumpul airnya itu kemudian dikumpulkan. Nah, jadi lah hikmah pelajaran ini nopo Pak. Kadang ketika kita itu dalam kondisi sulit, awake dhewe pontang-panting ngalor itu ngutang kulon. Tiba-tiba ternyata itu solusinya hanya perkara yang sepele. Itu kadang itu dalam kondisi dewe itu pusing, wah, mumet ronornya. Terkadang Allah memberikan jalan keluarnya itu sesuatu yang tidak kita sangka. Bahasanya canom di luar nurul, di luar akal. Kan itu. Lah iya, mboke wis pontang-panting ngalor ngidul golek banyu ora ketemu, lah kok malah dari kakinya Ismail. Itulah ya keajaiban yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya memiliki keimanan yang kuat, tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu. Nah, ini penting Pak. Jadi kisah seperti ini perlu kita baca, pelajari. Ya Allah, ternyata seperti ini tuh. Dan itu sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Wes urip serba susah, ekonomi susah. Kadang kan orang kalau tidak memiliki keimanan yang kuat tergiur dengan sesuatu yang haram. Ini mungkin. Kalau orang keimanannya tidak kuat. Ya. Kalau kita kemudian membaca kisah-kisah yang seperti ini menjadikan diri kita kuat. Mbok sesulit apapun kehidupan sekarang, yang jenenge Arab, mbok dolar apa, rupiah anjlok. Yo pinter presiden wong kampung orang nganggo dolar ya. Artinya kalau dia susah seperti ini, kalau keimanan kita kuat, tawakal kita itu kuat, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Nah ini penting. Nah, ini penting untuk kita pelajari, kita baca kisah-kisah seperti itu sehingga menjadikan kita itu kuat nanti dalam menjalani kehidupan ini. Nah itulah kemudian itu tadi. Ketika ditinggal ya Sarah Hajar pontang-panting cari air, ternyata air itu malah justru ya muncul dari pancalan kakinya Ismail. Lah disitulah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan si Hajar dengan Ismail di satu lembah, di situ Nabi Ibrahim itu berdoa. Yang kemudian doa itu menjadikan tempat itu tempat yang berkah, tempat yang mulia sampai nanti hari kiamat. Ini Rabbana inni wada'tu min dzurriyyati kafasat. Oh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar. Surat Ibrahim ayat, nah kadangnya repotnya rapal ayat ya. Ini askan min dzurriyyat Nabi Ibrahim, ayat yang ke-37. Doanya Nabi Ibrahim itu yang menjadikan kemudian Mekah
hari ini itu adalah kota yang mulia, ya, kota yang suci, sampai nanti kalau hari kiamat itu berkat doanya Nabi Ibrahim ini. Ya Allah, berkahilah mereka, jadikanlah tempat ini tempat di mana manusia dari segala penjuru datang ke tempat ini. Nah, mulo saka pundi-pundi, Pak, nggih. Dari mana-mana setiap tahunnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia, jutaan manusia datang ke tempat itu. Inilah berkat doanya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat itu 37. Tahwi ilaihim, datang ke situ. Masya Allah. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, sampai kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, ketika nanti Mekah itu menjadi tempat di mana kemusyrikan menjalar di situ, ketika terjadi Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah bersabda, Allah menjadikan kota Mekah ini kota haram, kota yang suci, sebagaimana dulu Allah pernah menjadikannya semasa Nabi Ibrahim. Sehingga disebut sebagai haram. Haram itu ya, Masjidil Haram itu mulia. Ya, sehingga di kota Mekah itu tidak boleh ada kezaliman. Ya, tidak ada. Makanya dulu kalau ada orang ya dalam suatu kasus barangkali itu mereka pengen golek aman melayu di kota Mekah karena di sana terlindungi. Ya. Apalagi kalau terikat dengan yang namanya perjanjian. Nah, mereka kalau terikat dengan perjanjian, nah, mereka akan terlindungi. Nah, itulah kemuliaan kota Mekah berkat doanya dari Nabi Ibrahim. Mungkin jenengan saged dibaca surat Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, sekilas terkait dengan asal usul Arab. Nah, dari kemudian Nabi Ismail itulah setelah beliau menetap di situ turun temurun menjadi satu manusia banyak di situ. Nah, itulah cikal bakal dari bangsa Arab itu. Cikal bakalnya di situ. Cekap ya, insyaallah nanti dilanjut di pertemuan yang akan datang. Demikian jamaah rahimakumullah yang dapat kami sampaikan pada kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian terkait dengan sejarah perjalanan Nabi kita, khususnya pada poin tadi, yakni sejarahnya Nabi Ibrahim. Banyak salah kata, salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim katsiran, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin. Kita tutup kajian pagi ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.